Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa melanjutkan perkuliahan kita di mana materi kita pada hari ini adalah tentang pewarnaan. Salah satu pewarnaan yang akan kita bahas hari ini adalah pewarnaan gram. Ini adalah lanjutan materi kita sebelumnya, yaitu tentang pewarnaan sederhana, yaitu pewarnaan yang menggunakan berapa macam zat warna? Satu. Ya, karena menggunakan satu macam zat warna, makanya dinamakan pewarnaan sederhana. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pewarnaan gram, di mana prosedurnya itu lebih kompleks dibandingkan pewarnaan sederhana. Oke, nah, pada mata kuliah ini, capaian pembelajarannya adalah setelah perkuliahan, diharapkan mahasiswa itu mampu melakukan prosedur pewarnaan gram untuk mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi secara mikroskopis. Kemudian yang kedua, menentukan sifat bakteri berdasarkan hasil pewarnaan bakteri. Oke. Untuk bahan bacaan di sini Ibu sajikan ada beberapa ada beberapa buku dan ada beberapa jurnal. Yang pertama itu buku Mikrobiologi Kedokteran. Ini penulisnya adalah Brooks, Carroll dan kawan-kawan. Kemudian ada buku Cappuccino yang judulnya adalah Manual Laboratorium Mikrobiologi. Kemudian yang ketiga ada buku staf pengajar FKUI yang judulnya tentang buku ajar mikrobiologi kedokteran. Kemudian ada jurnal yang ini merupakan jurnal hasil penelitian Ibu tentang yang di dalamnya itu ada pewarnaan gram. Apa yang kamu pikirkan melihat gambar bakteri ini? Oke. Ayo, Bu. Oke, Nini, silahkan Nini. Bakteri. Iya. Bakteri basil warna ungu dan bakteri basil warna merah. Oke, jadi di sini ada dua jenis bakteri ya. Meskipun bentuknya sama-sama basil, ya, tapi warnanya berbeda. Hasil pewarnaan ini itu diperoleh melalui prosedur pewarnaan gram. Jadi, Bapak ini adalah orang yang pertama kali menemukan pewarnaan gram. Ada orang meninggal karena menderita penyakit pneumonia dan dia ingin mengetahui bagaimana bentuk bakteri yang ada pada paru-paru si pasien yang meninggal tersebut. Nah, apa yang didapatkan oleh Bapak Hans Christian Gram ini? Dia menemukan bahwa Streptococcus pneumonia dan Klebsiella pneumonia yang sama-sama ditemukan sebagai penyebab penyakit pneumonia ini memiliki warna yang berbeda, sedangkan prosedur pewarnaannya sama. Nah, ini Streptococcus pneumonia ini memberi warna, ketika diwarnai itu memberi warna ungu, sedangkan Klebsiella itu memberi warna merah. Dan kedua bakteri ini sama-sama ada pada jaringan paru-paru penderita pneumonia yang meninggal tadi. Paham ya? Apa tujuan pewarnaan gram? Jadi tujuan dari pewarnaan gram itu adalah untuk membedakan antara sifat bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Itu perbedaannya didasarkan terhadap struktur dinding sel. Jadi karena perbedaan struktur dinding sel dari kedua bakteri ini, makanya memberikan respon yang berbeda terhadap pewarnaan gram. Oke, jadi kamu bisa lihat di sini gram positif versus gram negatif. Paham banget ya, kayaknya ini udah ngangguk-ngangguk semua. Kita lanjut. Nah, dalam pewarnaan ini ada reagen yang kita gunakan dan reagen ini sangat penting dan memiliki peran yang berbeda. Di sini ada 4 reagen dengan warnanya khusus masing-masing, di mana yang pertama itu ada kristal violet, yang kedua adalah garam iodin, yang ketiga adalah etil alkohol, dan yang keempat adalah safranin. Setelah itu, pada tahapan pertama ini, kita teteskan dengan kristal violet. Apa yang terjadi dengan bakteri yang ada pada sediaan?
berwarna ungu. Iya, betul sekali. Nah, reagen yang kedua itu adalah mordan. Di sini yang kita gunakan sebagai mordan itu adalah iodin. Bisa juga kita menggunakan lugol. Nah, apa yang terjadi setelah penambahan iodin? Lugol ini akan berikatan atau iodin akan berikatan dengan kristal violet yang ada di dalam sel dan akan terjadi pengikatan zat warna yang kuat. Nah, karena ada pengikatan zat warna yang kuat ini, sehingga bakteri ini akan terlihat lebih jelas dan zat warna yang sudah terikat pada bakteri itu akan sulit dilunturkan. Jadi fungsi iodin ini adalah meningkatkan afinitas pengikatan zat warna oleh bakteri sehingga warna menjadi lebih kuat terikat dan zat warna menjadi lebih sulit untuk dilunturkan. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan etil alkohol, kita biarkan selama beberapa detik saja. Pada pencucian alkohol ini menyebabkan bakteri terdiferensiasi seperti yang tadi Ibu bilang. Di sini kita bisa lihat ada basil tidak berwarna dan ada kokus yang berwarna ungu. Setelah kita tetesi dengan safranin, bakteri yang tidak berwarna ini kemudian akan menyerap zat warna safranin ini. Makanya di sini ada yang berbeda. Nah, mengapa terjadi perbedaan warna antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif, sedangkan pada prosedurnya itu sama? Oke, ada dua teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan warna antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Yang pertama itu ada namanya teori Salton. Teori Salton ini menjelaskan bahwa karena kandungan lipid pada bakteri gram negatif itu tebal sekali, yaitu sekitar 20%, itu menyebabkan pori-pori membesar ketika dia ditambahkan zat pemucat atau etil alkohol tadi. Nah, karena itu zat warna yang sudah diserap itu akan dilepaskan karena terbentuk pori-pori yang besar. Sedangkan pada bakteri gram positif, penambahan lipid itu menyebabkan terjadi denaturasi protein. Proteinnya menjadi kaku, menjadi keras, dan pori-pori mengecil. Sehingga ketika terjadi pencucian dengan alkohol, itu dinding sel yang berbentuk protein itu menahan kristal violet keluar dari dinding sel bakteri. Nah, kemudian teori yang kedua itu ada permeabilitas dinding sel. Kalau pada bakteri gram positif, permeabilitasnya itu kurang. Karena permeabilitasnya kurang, maka kristal violet yang ada pada peptidoglikan itu sulit untuk keluar. Berbeda dengan bakteri gram negatif, di mana permeabilitas dinding selnya itu sangat besar, sehingga gampang sekali ketika terjadi pencucian, maka kristal violet yang kompleks dengan iodin itu gampang sekali keluar. Ini adalah penelitian tentang identifikasi Staphylococcus aureus. Dari sampelnya itu ditemukan Staphylococcus aureus. Dan untuk menentukan Staphylococcus aureus ini, itu harus melalui prosedur pewarnaan gram. Pada media itu kita tanam Escherichia coli. Dan setelah tumbuh, itu kita harus konfirmasi apakah betul yang tumbuh ini Escherichia coli ataukah bakteri lain. Nah, makanya itu dia harus dilakukan pewarnaan gram untuk kepentingan medis. Kenapa harus dilakukan pewarnaan gram? Pewarnaan gram secara untuk tujuan medis itu adalah untuk pemilihan antibiotik yang tepat untuk kepentingan terapi atau pengobatan. Nah, dalam pewarnaan gram ada yang harus kita perhatikan. Pertama, ketebalan sediaan. Sediaan itu tidak boleh terlalu tipis dan juga tidak boleh terlalu tebal. Tebal. Iya. Yang selanjutnya adalah waktu dekolorisasi harus tepat. Kenapa? Karena dengan dekolorisasi yang terlalu lama itu bisa menyebabkan bakteri gram positif yang harusnya berwarna ungu itu berubah menjadi merah. Kemudian yang selanjutnya, umur biakan 24 sampai 48 jam. Jika lebih dari 48 jam, bakteri itu sudah mengalami kerusakan pada struktur dinding selnya. Apa yang terjadi? Kristal violet ketika dicuci dengan alkohol itu akan keluar. Sehingga bakteri gram positif itu akan terlihat berwarna merah.
Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat adalah kualitas zat warna. Untuk kontrol kualitas hasil pewarnaan itu bisa dikontrol salah satunya dari kualitas zat warna. Oke, sebelum masuk ke latihan, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak kita masuk ke latihan ya. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Coba Dita dibaca, Dita. Tahapan apakah pada pewarnaan gram yang menyebabkan bakteri gram negatif dan gram positif berwarna ungu? Oke, bisa dijawab? D. Jawabannya adalah D. D. Iya, betul D. C. Oke, yang kedua. Pada salah satu tahapan pewarnaan gram, penambahan larutan tertentu akan meningkatkan afinitas pengikatan zat warna oleh bakteri sehingga zat warna terlihat lebih jelas dan zat warna lebih sulit dilarutkan. Pada tahapan apakah terjadi peningkatan afinitas ini? Oke, jawabannya adalah B. B. Beta ya. Sediaan digenangi dengan Lugol. Betul sekali. Oke, good job semua. Bisa dibaca ini. Tahapan akhir pewarnaan gram adalah penambahan karbonfuksin atau safranin sebagai pewarna kontra pada sediaan. Pada tahapan ini, apa yang terjadi pada bakteri gram negatif dan bakteri gram positif? Bisa dibaca, bisa dijawab? Bakteri gram positif berwarna ungu dan bakteri gram negatif warna merah. Bu. Iya, betul sekali. Ada yang jawaban lain kah selain itu? Kalau ada yang jawabannya lain berarti masih belum paham. Betul itu, Bu. Oke, thank you. Kemudian nomor yang kelima, Rahma Aziza. Dibaca Rahma. Kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Seorang ATLM melakukan penelitian menggunakan Staphylococcus aureus. Sebagai bakteri uji, ATM tersebut melakukan pewarnaan gram pada bakteri tersebut yang telah diinkubasi selama 2 jam. Akan tetapi, hasil pewarnaan menunjukkan reaksi pewarnaan bakteri gram negatif. Mengapa hal ini bisa terjadi? Oke. Dinding sel bakteri rusak. Iya, betul. Ini prosedur pewarnaan ini harus dikuasai ya, karena nanti di laboratorium Ibu akan tunjuk menjelaskan prosedurnya sebelum kita melaksanakan prosedur pewarnaan gram. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ingin menjelaskan prosedur pewarnaan gram siapa? Saya, Bu. Oke, Rahmat, silakan Rahmat. Prosedur pewarnaan gram. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian kaca objek dibersihkan di atas api Bunsen. Setelah itu, ambil 1 oz NaCl, kemudian diletakkan di atas kaca objek, kemudian 1 oz biakan bakteri diambil, diletakkan di atas kaca objek, lalu disuspensikan. Setelah itu difiksasi di atas api Bunsen. Setelah difiksasi, tambahkan kristal violet. Setelah ditambahkan kristal violet 1 menit, kemudian dicampurkan lagi dengan larutan Lugol selama 1 menit juga. Setelah itu dibersihkan menggunakan air mengalir. Setelah dibersihkan dengan air mengalir itu ditambahkan lagi dengan alkohol 95% selama 15-20 detik. Setelah itu dibersihkan, dibilas. Setelah dibilas lagi ditambahkan safranin selama 45 detik. Setelah itu dibilas, kemudian diamati di mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Semua sudah hafal ya prosedurnya ya? Ya. Kita bisa praktikum sekarang? Bisa.
Genangi sediaan dengan kristal violet dan biarkan selama 1 menit. Setelah itu kita tambahkan lugol dan dibiarkan selama 1 menit. Bilas sediaan dengan air mengalir secara perlahan-lahan. Sampai kapan itu? Sampai larutan bersih, sediaan bersih. Selanjutnya sediaan digenangi dengan etil alkohol 95% selama 10 sampai 20 detik. Selanjutnya bilas lagi menggunakan air mengalir secara perlahan-lahan. Kemudian digenangi lagi dengan karbofluksin selama 45 detik. Selanjutnya dibilas lagi menggunakan air mengalir secara perlahan-lahan. Dan ditunggu slide hingga mengering dan diperiksa di bawah mikroskop. Oke, jadi semua yang sudah melakukan pewarnaan dilanjutkan dengan tahapan pengamatan secara mikroskopis ya. Ini perbesarannya berapa? 100. Okulernya berapa? 10. Jadi itu perbesarannya itu dihitungnya 10 kali 100. Objektifnya itu yang 100. Nah, jangan lupa sebelum pengamatan itu harus ditambahkan dengan minyak imersi ya, 1 tetes. Oke, silakan. Yang sudah bisa menemukan silahkan lapor ya supaya ibu bisa cek apakah itu sudah betul atau perlu mencari lagi. Bu, ya, sudah? Oh ya, bentar. Oke, kelompok Zira. Iya, ini sudah betul. Jadi kamu lagi apa ini? Menurutmu apa yang kamu dapatkan ini? Gram negatif. Kenapa kamu menyimpulkan itu gram negatif? Soalnya dia berbentuk berwarna merah. Iya, oke. Jadi yang gram negatif itu berwarna merah. Kalau gram positif berwarna apa? Warna ungu. Oke. Silakan dipotret ya supaya dilaporkan. Ibu dapat yang ungu. Oke. Agak lebih. Oh iya, di sini, ini kamu coba diperhatikan baik-baik karena ini ada 2 jenis bakteri di sini. Ada yang berwarna merah dan ada yang biru. Biru apa ungu? Ungu. Ungu. Jadi coba kamu perhatikan di sini, ini ada 2 jenis bakteri di dalam. Semua bisa? Semua dapat? Yang lain sudah dapat? Sudah. Oh iya, oke, terima kasih. Oke. Jadi setelah melakukan percobaan tadi, melakukan praktikum tadi dan sudah melakukan pengamatan, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa ya? Sama. Yang pertama, apa tujuan praktikum ini? Oke, silakan berjalan. Berdiri ya. Praktikum ini adalah untuk mengetahui teknik pewarnaan gram dan untuk membedakan gram positif dan gram negatif. Oke, betul.
Jadi tujuan praktikum kita yang pertama itu kita kan sebagai ATLM nanti harus bisa mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi. Nah, salah satu pewarnaan yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi itu adalah pewarnaan gram. Ya, kenapa? Karena dengan pewarnaan gram kita bisa membedakan bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Oke ya, bisa ya? Oke. Pertanyaan yang kedua. Apa saja reagen yang digunakan dan fungsinya? Reagen dan fungsi yang digunakan pada pewarnaan gram. Oke, silakan. Bili ya. Adapun reagennya itu ada 4. Yang pertama kristal violet itu sebagai pewarna utama. Selanjutnya itu gold. Gold itu untuk meningkatkan afinitas zat warna pada sel bakteri. Selanjutnya yang ketiga itu ada etil alkohol 95% itu sebagai pemuncat. Dan yang terakhir itu larutan karbofuksin atau safranin sebagai zat warna tandingan. Oke, silakan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu adalah apa yang bisa kamu simpulkan dari percobaan ini, dari praktikum ini? Ya, silakan Dwi Alia. Jadi dari percobaan yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa bakteri gram positif berwarna ungu karena telah menyerap zat warna utama atau kristal violet dan tidak luntur oleh alkohol. Sedangkan bakteri gram negatif dia berwarna merah karena zat warna utama tadi telah larut oleh alkohol dan menyerap warna safranin atau karbofuksin. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi semua sudah paham ya tujuan kita melakukan praktikum hari ini dan hasilnya bagaimana? Paham ya? Nah, selanjutnya apa yang kita praktikumkan ini silahkan dilaporkan dalam laporan sesuai dengan mekanisme yang sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Laporan ini harus dikumpulkan sebelum kita pertemuan pada percobaan berikutnya. Praktikum berikutnya itu tentang pewarnaan diferensial, pewarnaan BTA, basil tahan asam. Nanti bawa spesimennya berupa sekutu. Bisa ya? Bisa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Dan pekan depan kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan praktikum kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.